Uyut saya itu mengatakan sebelum beliau wafat, ingat semuanya. Kalau jemaat ini, jemaat Ahmadiyah tidak benar, kamu boleh buang air atau berak di atas makam saya. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Sama halnya dengan cabang lain di Tangerang, cabang yang terletak di Kampung Kelapa, Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang ini pun tidak terlepas dari seorang jawara. Penyebaran Ahmadiyah ke kawasan yang kini dikelilingi oleh pengembang, dibawa oleh seorang putra daerah yang bernama Gomar. Berkat ketokohannya tersebut, namanya pun diabadikan menjadi sebuah nama jalan yang berlokasi di Kampung Kelapa. Beliau adalah salah seorang cikal bakal keberadaan jemaat di Panunggangan Timur ini. Melalui beliaulah jemaat berkembang di Panunggangan ini melalui perjuangan yang begitu berat, ya, banyak cacian makian yang diterima oleh beliau. Beliau adalah sebenarnya seorang jawara pada saat itu, jawara yang mendapat ilham. Itulah tadi bahwa Allah tidak memilih siapapun orangnya untuk mendapat karunia ini. Walaupun beliau dulunya itu bekas seorang penjudi besar pada saat itu, sekaligus jawara yang disegani dan ditakuti. Meski seorang penjudi besar, mata, telinga dan hatinya terus terbuka untuk mencari nur ilahi. Ya, beliau Pak Gomar ini sambil main judi, ya, sambil mendengarkan gitu kan. Sambil main judi sambil mendengarkan itu. Nah, keesokan harinya seperti itu lagi, dan akhirnya naluri beliau, ya, kehebatan beliau nih bangkit gitu. Siapa sih ini? Gitu kan. Siapa sih orangnya yang mengatakan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad? Akhirnya beliau mencoba menyelidiki siapa gini. Beliau diantarlah ke Jakarta, ya, waktu itu masih Gang Gerobak kalau nggak salah. Itu. Nah, di sana ketemu dengan Tuan Rahmat Ali. Cuma beliau tidak masuk. Ya kan? Cuma dianterin aja, oh ini rumahnya. Gitu kan? Karena beliau merasa dirinya saya penjudi apa nggak enak gitu kan. Nah, keesokan harinya lagi dia datang lagi. Nah, ketemu temannya gitu. Ketemu temannya menyampaikan bahwa inilah orang yang mengajarkan tentang Ahmadiyah golongannya, yang mengakui bahwa ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ketika beliau pulang, ya, di malam harinya beliau bermimpi. Beliau bermimpi melihat wujud yang memakai jubah putih, yang wajahnya itu parasnya itu sangat mempesona. Nah, beliau ditepak nih sama temannya, dikasih tahu, Gomar itu nabi. Ya kan? Sampai 3 kali, saking terpesonanya Kong Gomar ini dengan wajah itu, ditepok lagi, itu nabi, dia bilang gitu. Sampai 3 kali akhirnya beliau terbangun dari tidurnya. Ya kan? Ketika beliau terbangun dari tidurnya, besok paginya dia kembali lagi ke rumah Pak Tuan Rahmat Ali. Beliau masuklah ke rumah Tuan Rahmat Ali. Ketika beliau masuk, dia heran. Kok yang ada di dalam mimpi saya lain, kok ini orang yang mengajarkan ada lagi nabi lain. Yang ditemukan itu Tuan Rahmat Ali. Tapi ketika beliau masuk, melihat foto Hadrat Masih Maud. Ini yang saya malam mimpi gitu. Bukan ini orangnya, maksudnya bukannya Tuan Rahmat Ali, tapi ini yang saya ketemu di dalam mimpi itu. Nah, dari situlah Tuan Rahmat Ali menceritakan kepada beliau tentang jemaat ini, tentang bagaimana kedatangan Nabi setelah Nabi Muhammad dengan dalil-dalilnya. Akhirnya disitulah beliau baiat. Beliau memantapkan hati untuk berbaiat dan meyakini bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi, Isa yang dijanjikan, serta Nabi Umati yang sepenuhnya taat dan pengikut sejati dari wujud suci,
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasca kebaiatannya, Kong Gomar merasa bersyukur sekaligus kaget, dikarenakan teman-teman jawaranya sudah terlebih dahulu berbaiat di bahtera ini. Ternyata udah ada beberapa tokoh-tokoh jemaat yang lainnya ya, seperti Pak Jian Sulaiman, Pak Sidik dari Gondrong, dan juga Pak Gedad, dan juga Pak Sali di Perigi. Seiring berjalannya waktu, ya tadi saya ceritakan sedikit, setelah mereka berkumpul, mereka dipecah untuk bertablik. Ya, ada yang bertablik ke daerahnya masing-masing lah. Pak Gomar bertablik di sini. Akhirnya seiring dengan sejarah berkembanglah jemaat ini. Allahu Akbar. Jemaat Ahmadiyah Panunggangan itu pun secara administratif berdiri pada tahun 1987. Sebelumnya cabang tersebut menginduk dan bagian dari cabang Jakarta. Di dalam perkembangan Jemaat Panunggangan Timur ini, awalnya adalah ranting daripada Jakarta dahulunya, namanya ranting Tangerang. Tangerang itu punya ranting, lama-lama karena ke depan itu banyak kemajuan, sehingga dibentuklah cabang Tangerang. Cabang Tangerang itu menginduk di Kampung Kosong. Kita bangun masjid di sana. Setelah itu perkembangannya memang betul-betul memberikan satu gambaran yang baik ke depan, sehingga Tangerang itu menjadi cabang sendiri. Nah, Kampung Kosong Panunggangan namanya. Setelah pisah itu Panunggangan dulunya. Nah, Panunggangan yang memang kebetulan dari Kampung Kelapa ini, sekarang ini Kampung Kelapa, sekarang Panunggangan Timur ini, nginduknya ke sana. Nah, ranting gitu aja di sini. Nginduk ke Kampung Kosong. Jadi pengurusnya juga banyak dari sini, pengurus cabang waktu itu. Jadi memberikan satu gambaran bahwa semakin ke depan semakin berkembang, sehingga perlunya dibentuk cabang baru gitu. Dari ranting menjadi cabang tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Masjid yang sudah ada pun tidak bisa lagi menampung jamaah yang kian hari kian bertambah. Walhasil masjid pun dipindahkan ke lokasi saat ini. Setahu saya itu ya, masjid didirikan bukan di area sini, tapi masih di daerah apa namanya, sebelah situ ya, dekat bapaknya Pak Ketua sekarang itu, Bapak Saur itu. Itu dari Pak Mahmud almarhum, yaitu dia hibah tanah 100 meter. Sudah dibangun dengan tokoh-tokohnya itu Pak Jalaluddin, Pak Kancin, Pak Saur, Pak Ori, Pak Asir, itu tokoh-tokohnya orang-orang tua kita di sana. Nah, sekarang sudah almarhum semua. Nah, berhubung di sana itu kondisi tanahnya tidak memungkinkan untuk berkembang, jadi dijuallah tanah itu pada tahun 92. Nah, tahun 92 dipindahkan ke sini asetnya untuk pembangunan ini gitu. Sebetulnya tanah ini juga asetnya bukan murni tanah Pak Jalaluddin, karena kita beli sisi kanan, sisi kiri itu boleh beli dari duit hasil jual tanah di sana. Waktu itu di situ, karena waktu itu ukuran masjid adalah cuman 6 kali 9 itu. Nah, berhubung panjang waktu itu akhirnya masjid makin sempit dan anak-anak makin banyak, akhirnya bapak-bapak yang ada di situ tuh musyawarah untuk bagaimana untuk memindahkan masjid ini, memperbesar masjid ini. Dan kalau untuk memperbesar di sana itu nggak mungkin karena tanahnya udah terbatas, sudah sebelahnya udah punya PT dan punya PT udah nggak. Akhirnya atas saran dari Bapak Jalaluddin dulu, Pak Sesepuh dulu ya, supaya dipindahkan ke daerah sini itu di tempat
kebun Pak Jalaluddin gitu. Karena Pak Jalaluddin mau mewakafkan tanahnya untuk masjid. Cuman satu waktu itu hanya ukuran 10 kali 10 gitu Pak. Lantas masjid yang di sana itu supaya dijual untuk membiayai bangunan masjidnya di sini gitu. Akhirnya berdiri 10 kali 10. Nah setelah itu ada utusan dari Parung yaitu Pak Khairuddin Barus itu ya, bahwa ini masjid nggak boleh ukuran segini itu, harus diperlebar gitu. Akhirnya kita bongkar itu masjid itu, harus ukuran paling nggak 14 kali 14 gitu. Setelah mendengarkan masukan tersebut, masjid yang baru itu dibongkar dan direnovasi menjadi lebih luas, hingga bisa menampung 200 jamaah. Kini masjid yang berukuran 14 kali 14 itu pun telah menjadi pusat berbagai kegiatan cabang. Bahwa Hazrat Umar menghormati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghormati setiap perjanjian yang dilakukan oleh hambanya. Maka Hazrat Umar dengan keikhlasan dan juga mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Apabila kita sudah melakukan perjanjian, maka setiap perjanjian itu harus dipenuhi. Walaupun siapapun yang melakukan perjanjian itu sendiri. Dari contoh ini hanya seorang prajurit, bukan seorang perwira yang memberikan tawaran perjanjian perdamaian dengan pasukan tersebut. An-Nasr telah menjadi tempat bermunajat bagi 416 anggota Ahmadi Panunggangan Timur. Sudah menjadi sunatullah apa yang dirasakan oleh orang-orang suci terdahulu sejak zaman Nabi, dimanapun dan kapanpun mereka selalu mendapatkan tantangan. Hal ini pula lah yang dirasakan oleh anggota Ahmadi dimanapun mereka berada. Tidak terkecuali dengan jemaat yang terletak di Kecamatan Pinang, Tangerang ini juga. Iya, banyak tantangan itu waktu itu. Sampai kita tablik ya di Saudalam itu dikejar-kejar orang lah pokoknya, sampai tokoh-tokoh masyarakat hadir situ, pembina dari kelurahan, kebetulan pembinanya orang kita Ahmadiyah. Nah, terus juga ada tokoh masyarakat hadir di sana, kakek saya juga hadir di situ dan mendamaikan supaya tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, setelah itu kita damai, maksudnya tidak ada apa-apa lagi, udah dianggap tidak ada apa-apa sehingga kita itu bisa berjalan, berkembang dan kegiatan-kegiatan kita jadi terhalangi lagi waktu itu. Sehingga memberikan satu gambaran pada kita bahwa jemaat inilah jemaat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa oleh siapapun untuk dihalang-halangi. Ya. Pengajian kita, pengajian gabungan, kadang-kadang kita gantian dari sini ke sana, kamu kosong, kamu kelapa. Kadang-kadang kita kebabakan, ngaji dulu itu malam-malam. Itu semangat Pak dulu mah, ya semangat. Betul-betul. Memberikan satu gambaran bahkan sekarang ini yang lebih bergerak sekali lah ibu-ibu LI Pak. Ibu itu bergerak di kelurahan, di kecamatan sekarang ini. Ya, sampai pengurus-pengurus koperasinya juga ketuanya kita juga dari LI kita. Nah ini kita sudah beradaptasi dengan para masyarakat. Nah, kita ada apapun kita diundang. Dia ada maulid kita diundang. Hadir saya hadir di situ. Alhamdulillah. Berkenaan dengan jemaat Panunggangan Timur adalah jemaat lama, jemaat turunan Beat di zaman Tuan Rahmat Ali. Yang dengan itu menjadi kekuatan secara sosiologi bahwa tentunya menjadi masyarakat pribumi. Dengan masyarakat pribumi di sini dan hampir 60% daripada penduduk daripada kelurahan Pak Antim ini, maka
sebagian besar dari anggota ini menjadi aktivis sosial di kelurahan, sehingga dengan itu secara khorojiah mereka bisa selalu memberikan informasi dan juga pengkhidmatan kepada masyarakat. Ya, salah satunya ketua jemaat Pantim ini Bapak Ahmad Yani, beliau sebagai ketua LKM yang dimana program-program sosial daripada pusat pemerintahan kota bisa diimplementasikan di masyarakat Pantim, sehingga beliau salah satunya sebagai misalnya rehabilitasi rumah-rumah yang miskin, memberikan bantuan sembako kepada orang-orang miskin di Kelurahan Pantim. Dan juga banyak anggota ibu-ibu yang juga menjadi kader-kader PKK dan juga Posyandu, sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Dan Masjid Ahmadiyah juga kalau menurut perkiraan saya sehari-hari alhamdulillah selalu banyak membantu. Baik itu sehari-hari walaupun itu adaan Maulid, Isra, walaupun ada korban-korban juga alhamdulillah masyarakat dibantu. Dan ada pembagian juga merata, tidak ada hambatan apapun, tidak ada mengganggu apapun. Alhamdulillah bermasyarakat orang Ahmadiyah ini. Sama-sama aja saya, ya cuman Ahlussunnah wal Jamaah samalah gitu istilahnya, orang emang nggak ada apa-apa. Yang nggak ada apa-apa bagus kalau menurut saya gitu. Karena kan saya juga dekat, tahu sehari-harinya tidak ada apa-apa. Untuk karakteristik masyarakat Panunggangan Timur sini karena mayoritas adalah masyarakat pribumi asli 99%. Masyarakat pribumi ini apa yang pernah disampaikan masalah kelemahan-kelemahan pribadi menjadi kelemahan-kelemahan keluarga. Gitu. Jadi kita apabila ada keluarganya salah satu meningkat keimanan, otomatis anaknya dan saudara-saudaranya ikut. Tapi kalau dalam suatu keluarga itu lemah, maka keturunannya juga akan lemah gitu. Jadi susah kita membangunnya gitu. Memang kita ini masyarakat Panunggangan Timur, khususnya Jemaat Ahmadiyah Panunggangan Timur ini memang sudah dikelilingi aset-asetnya oleh pengembang, Pak. Karena kita juga tidak bisa membendung kebutuhan anggota kita, masyarakat kita untuk tidak menjual kepada pengembang. Alhasil, terdapat banyak hamparan tanah kosong yang membentang luas, siap untuk dibangun. Melihat kondisi tersebut dan setelah melalui proses, tanah kosong itu pun untuk sementara dimanfaatkan oleh warga sekitar, salah satunya adalah Bapak Ahmad Yani. Selain berkhidmat sebagai ketua cabang, pria beranak 4 itu pun telah dipercaya selama 22 tahun sebagai Ketua Badan Kesuadayaan Masyarakat Kelurahan Panunggangan Timur. Amanat yang diembannya itu menjadikannya dikenal luas oleh masyarakat. Tidak mengherankan jika Wali Kota Tangerang pun hadir dalam acara panen raya yang digagas pria berusia 55 tahun tersebut. Saya bergerak di bidang pertanian, itu ada program dari pusat, yaitu untuk membangkitkan masyarakat petani itu dikasih modal di pemerintahan, kemudian kita kelola untuk petani. Kita waktu itu pertama sekali nanam cabai, ternak bebek, ternak lele dan sebagainya. Dalam jangka beberapa tahun itu habis. Kemudian ada lagi bentuk bantuan PNPM, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yaitu pinjaman bergulir juga tahun 99. Nah itu saya menyalurkan dapat bantuan dari pusat itu 100 juta untuk kredit bergulir. Nah itu berjalan hanya 3 tahun, dana tersebut habis karena masyarakat tidak mengembalikan. Nah kemudian saya membentuk kelompok tani tahun 2012. Dan di situ saya bergelut dengan orang-orang dari petani dari Indramayu, dari Karawang, dari Jawa, dari Serang dan sebagainya. Itu banyak saya bergaul dengan petani. Nah kemudian saya masuk kelompok tani, bikin kelompok tani bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Ada program itu penanaman melon. Dan saya menanam melon golden waktu segitu. 2 kali saya menanam melon golden, itu 1 kali mendampingkan wali kota. Wali kota Tangerang yaitu Bapak Arif Irwansyah hadir panen melon di sini. Kemudian kita juga diliput dengan wartawan-wartawan. Dan disitulah
nama Jemaat Panunggangan Timur sebagai saya selaku koordinatornya, mereka tahu bahwa saya orang Ahmadiyah. Karena kegiatan apapun saya selalu menonjolkan Ahmadiyahnya gitu, bahwa kami begini. Nah itu juga lahan tablik juga. Dan sekarang ini karena baru tahun kemarin 2020 kami menanam bawang 1 hektar. Kelihat perkembangan kita bagus. Tapi begitu musim hujan kita kewalahan dengan rumput dan air. Jadi perkembangan rumput itu banyak sehingga hasilnya tidak maksimal. Sehingga kami hancur lagi untuk penanaman bawang merah. Nah sekarang karena kami lagi susah dana keuangan, tapi ada program-program, tapi saya akan tanamkan pohon pisang. Yang ini luasnya 2,5 meter jarak tanamnya, ini 2.000 pohon baru kita tanam, ada 140 pohon. Rencana sih 10.000 pohon. Tidak hanya kaum bapak, Lajnah di cabang yang terdaftar nomor 138 ini pun turut aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Mereka telah menjadi motor penggerak di Kelurahan Panunggangan Timur. Sebut saja Ibu Lilis Suryati. Selain aktif di pengurusan Lajnah, wanita yang biasa disapa Lilis itu telah dipercaya sebagai ketua koperasi di kelurahan. Di Koperasi Panunggangan Timur sebagai ketua koperasi di sini dengan nama Pantim Jaya Berkah dengan jumlah anggota 39 anggota. Itu karena sifatnya umum dari Gair, banyak yang ikut di bapak-bapak. Nah untuk yang di cabang kita ada tapi belum berbadan hukum, jadi masih prakoperasi dan memang hanya anggota LI saja yang bisa ikut di dalamnya. Itu sudah mencapai 59 anggota. Alhamdulillah berjalan lancar setiap bulan anggota, karena memang bentuknya sih bukan simpan pinjam, harusnya kita bidangnya usaha, tapi karena memang dikelolanya dalam bentuk simpan pinjam anggota. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Ini kerjasama dengan pemerintah, memang sifatnya karena dari ibu-ibu kader di Kelurahan Panunggangan Timur. Karena saya sendiri dan beberapa anggota jemaat di sini LI memang berkecimpung di tingkat kelurahan sebagai ibu-ibu kader PKK, ibu-ibu kader Posyandu, dan juga ibu kader PSM. Dan alhamdulillahnya kita selalu diamanatkan di tingkat kelurahan ini sebagai pengurus. Kalau di tingkat kelurahan itu sebagai ketua koperasinya saya sendiri. Bendaharanya itu Ibu Mira Kamila, juga wakil ketua LI di Panunggangan Timur, dan sekretarisnya juga Ibu Sopiatun, dia juga sekretaris Sanat Wadaskari dan sekretaris Mubayin Baru di Jemaat Panunggangan Timur ini. Itulah cerita kehidupan dari Jemaat Panunggangan Timur, sebuah kisah yang kelak akan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Nah mudah-mudahan ke depan memang kita harapkan supaya hambatan-hambatan apapun, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan itu. Sehingga Jemaat Panunggangan Timur ini yang memang sekarang ini katakanlah baru di sini, ya, mudah-mudahan akan berkembang lebih maju lagi. Uyut saya itu mengatakan sebelum beliau wafat, ingat semuanya. Kalau jemaat ini, Jemaat Ahmadiyah tidak benar, kamu boleh buang air atau berak di atas makam saya. Beliau mengatakan seperti itu. Tapi kalau Ahmadiyah ini benar, nanti orang dari manapun akan datang ke makam saya untuk berdoa untuk saya. Dan janji ini sudah terlaksana. Ketika waktu itu saya masih kecil, saya ingat sekali gitu. Ada napak tilas jemaat, perjalanan jemaat Tangerang Jakarta. Nah disitulah semua orang jalan kaki, ini penuh orang dari Jakarta Pusat, dari Kebayoran, dari sekitar Tangerang ini penuh semua. Dan sahabat beliau waktu itu yang masih hidup, Pak Jian Sulaiman, yang waktu hidup masih jauh beliau, masih jauh ya, masjid ini belum ada. Beliau datang sini tuh sudah air mata beliau tuh sudah bercucuran. Mengenang perjuangan beliau bertiga ini untuk
menyampaikan Jumat ini. Artinya apa yang beliau sampaikan ini, apa yang beliau perjuangkan ini tidak sia-sia. Jadi kebenaran ini memang sudah ada, akhirnya benar. Apa yang beliau katakan bahwa nanti dari manapun orang akan mengunjungi makam saya. Banyak-banyak mubalik, banyak-banyak siswa jamiah, bahkan dari Jumat-Jumat yang lain pasti. Pernah datang juga waktu itu Pak Gulam Wahyudin ya, datang ke sini, beliau jauh-jauh waktu itu dari Rabuah. Beliau melihat ada nama Gomar ini di Rabuah, di Bahesti Makbara. Setelah beliau melihat ini, beliau cerita, saya malam-malam datang ke sini hanya ingin berkunjung ke makam beliau, bahwa nama beliau itu ada gitu, di silsilah Jumat itu. Ungkapan itu membuktikan bagaimana rasa cinta yang mendalam Kong Gomar kepada jemaat ilahi ini. Kita sebagai penerusnya harus menjaga dan merawat pohon jemaat yang telah ditanam oleh para awalin. Karena kelak pohon inilah yang akan melindungi kita semua. Amin.